Ketika kita madmaboh ke kumur, itu kita bukan hanya sekedar kesunahan saja, tapi kita niatkan tathhirul fammi, kita mensucikan mulut kita dari apa? Min talwisil lisan, dari kotornya kita punya lisan, kita punya mulut, kita punya omongan, kita punya senyuman. Jangan sampai ini kotor, sucikan. Min talwisil lisan bil aqwalil khabisah. Jangan sampai kita ini punya kata-kata kotor, kasar, keras yang bisa menyakiti hati orang. Ini mohon setiap hari kita diajarkan untuk selalu mensucikan, karena memang setiap hari itu pula perlakuan jelek kita. Maka kita wudu 5 kali minimal lah, paling tidak itu 5 kali ketika kita sholat 5 waktu. Belum lagi untuk yang lain. Itu berarti kita membersihkan tangan kita dari sesuatu perkara yang dapat menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan dengan kekumur agar supaya kita punya kata-kata, kita punya mulut lisan ini tidak mudah menyakiti hati orang lain atau berkata-kata kasar yang kotor. Lalu kemudian kita istinsyak, apa itu? Nyedot air ke hidung. Ini kita niat apa itu maksudnya? Ikhraja istirwah ruwahihi mahbubatin. Jadi supaya kita bisa keluar daripada penciuman-penciuman yang tidak baik, penciuman-penciuman yang tentang hanya keburukan orang aja kadang-kadang yang kita cari. Kita endus-endus kayak kucing gitu kan, hanya nanti efeknya jelek. Akhirnya kita dicium orang pun tidak baik, kita kecium orang pun tidak baik. Makanya kan ada istilah tuh kan, kecium kan bahasanya apa? Ketangkep bahasa gitu. Nah, kalau kata orang kita tuh apa? Kecium ya. Kesalahannya udah kecium tuh, berarti kesalahannya sudah ketahuan. Jadi kita jangan hanya selalu mencari-cari salah orang. Begitupun kita minta penciuman-penciuman yang baik. Jangan sampai kita terlalu terlena dengan penciuman-penciuman dunia yang selalu menghembuskan ke otak kita dari lewat hidung kita. Itulah manfaat daripada istinsyak. Maka kita niatkan seperti itu. Lalu kemudian ketika kita tahlilu sya'ri ini rambut kepala ini kita minta supaya supaya kita dijauhkan daripada hal-hal yang taraus merasa diri kita ini hebat, bermahkota, berkedudukan, berkuasaan, hormat, terhormat, mulia, termulia begitu. Ini dari efek-efek itu nanti akan membekas ke jiwa kita kalau kita niatkan betul-betul. Jadi kita jangan hanya kita sekedar wudu saja, tapi niatkan juga, dianjurkan oleh para ulama supaya kita sertai niat-niat yang seperti itu. Jadi kita sela-selakan rambut kita agar rambut kita ini tidak nyangkut pikiran-pikiran yang ngeres nih di sini nih, tidak tertumpuk di sini. Pikiran-pikiran yang nggak benar, yang ngawur-ngawur, yang nggak benar, yang banyak mejengnya. Orang kan gitu. Kalau botak kan rata-rata nunduk gitu. Tapi kalau orang udah rambut, biasanya kalau udah mejeng itu yang diuber pertama rambut. Makanya orang balik janda yang dibawa sisir. Tapi begitu rata itu pasti. Makanya di sini ini banyak menggiring kita hal-hal yang kepada yang tidak baik. Makanya dari rambut juga timbul semangat. Contoh dari perang Sayyidina Utsman dimerahin karena sudah putih, dimerahin biar supaya musuh geder, disangkanya anak muda. Kalau saya emang masih muda, makanya merah tuh rambut begitu. Terus itu jadi bukan karena udah tua, bukan, karena memang masih muda. Itu. Nah, lalu kemudian kita basuh wajah kita. Ketika kita basuh wajah, ini dalam rangka kita istighfar kepada Allah. Maka jangan hanya nunggu pada saat selesai wudu kita doa istighfar, tapi ketika kita lagi wudu, sertai itu niat-niat yang tadi. Ya Allah, saya basuh tangan saya, telapak tangan ini, jauhkan saya dari perkara yang dapat menjauhkan aku darimu.
Lalu kita ke kumur, ya Allah jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut saya ini bisa menyakiti hati orang lain. Selalu kata-kata yang kotor yang kau larang, yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Ya, kita ini ke hidung, ya Allah bersihkan semua saluran penciuman saya, jangan sampai yang saya cium hanya yang kesenangan saja, tapi saya tidak lagi peduli, peka kepada hal-hal yang tidak layak, tidak bagus. Akhirnya kami terjerumus kepada hal-hal yang tidak bagus itu karena kita nggak peka, kita nggak berpikir lagi, kita hantam, udah-udahnya baru nyesel, kan itu banyak. Lalu kita minta rambut kita ini supaya dibersihkan, di sela-sela rambut ini jangan sampai ada ditongkrongin nama jin, nama setan, nama apa segala macam, hingga akhirnya menggiring kita kepada pola pikir yang mindsetnya itu beda dengan ajaran dan tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita ketika membasuh wajah, kita niat mensucikan apa? Jangan sampai kita punya wajah yang selalu ittiba'il hawa, selalu mengikuti hawa nafsu. Wajah kita ini kadang-kadang bisa jadi bala, bisa jadi anugerah gitu. Kalau wajah-wajah yang cantik itu juga sama, bisa menjadi bencana, bisa juga menjadi satu anugerah, bisa menjadi suatu ibadah, tergantung bagaimana yang kita ikuti. Kalau yang kita ikuti adalah hawa nafsu kita, selesai, habis sudah. Apalagi mentolabil jah, jangan sampai kita punya wajah itu yang selalu mudah sekali mencari kedudukan, kehormatan, sampai-sampai kita lupa jahnya pun tidak yang mahmudah tapi mazmumah. Jah yang mazmum cuman hanya untuk action saja, hanya untuk fotogenik saja, hanya untuk model saja, hanya untuk keren-kerenan saja. Itu naudzubillah, tidak ada nur sama sekali di dalam ibadah yang membekas ke wajah kita, naudzubillah. Ini juga merupakan satu ukubah, siksaan yang Allah, teguran dari Allah. Kita kadang-kadang nggak sadar, kita takut ketika kita mati muka kita serem, kita takut ketika kita mati muka kita ini suram, tidak ada cahaya, naudzubillah. Kita sekarang pakai bedak, orang perempuan lihat pakai bedak, anak laki pakai biore, ya kan, banyak tuh. Bahkan Aji Andi makainya Kelly gitu kan. Wah itu biar kelihatan bersih, tapi kita nggak pernah berpikir nanti di waktu akhir hayat kita muka kita akan bercerah apa tidak. Ini naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan sampai hitam lah, jangan sampai kita menemukan muka yang menyeramkan ketika kita meninggal dunia. Lalu kemudian jangan sampai kita khusyuk kepada selain Allah, tapi kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Muka yang bercahaya, yang khusyuk itu adalah khusyuknya karena Allah, bercahayanya beda dengan muka yang kelihatannya teduh, sejuk tapi tidak kepada Allah, beda-beda. Walaupun beningnya lebih bening daripada yang tidak kepada Allah, tapi beda. Tetap tidak meneduhkan hati dan tidak meresap ke dalam hati. Ini bisa kita buktikan sendiri. Lalu kemudian ketika kita membersihkan hidung kita, akan niat lagi, sekali lagi kita biar supaya hilang rasa kibir, rasa sombong kita. Kadang-kadang orang kan kalau udah sombong tuh kan hidungnya suka begitu kan. Ada yang begitu tuh. Kalau nggak mulutnya beludah coh gitu kan, hidungnya kadang-kadang suka dengus yang nggak enak. Itu mudah-mudahan dijauhkan ketika kita hasil wudhu kita itu ada dan langsung menjadi jati diri kita sendiri. Lalu kemudian ketika kita membasuh mata, nah ini ketika kita basuh muka makanya matanya dimelekin, jangan sampai mata cuma merem doang, akhirnya air wudhu nggak masuk ke mata kita nih, ya kan. Memang nggak ada basuh mata, tidak ada digerojogin sama air, nggak ada gitu loh, lama-lama pedes kan itu ya. Tapi ketika kita membasuh muka, ini mata kita dimelekin, jadi biar masuk ke dalam sini, agar kita merasakan yabki dumu, keluar air matanya itu karena khauf kepada Allah, karena takut kepada Allah, dan syauqan li habibina wa nabiyina Muhammad, dan rindu kepada sayyiduna wa habibuna Muhammad. Air mata yang seperti itu yang akan menjadikan cahaya ketika kita mati nanti, dan di tempat kegelapan kubur kita itu akan menjadi cahaya. Makanya ketika wudhu usahakan basuh wajah ini, mata kita pun
jangan kita pejamkan, tapi kita melekin agar supaya air masuk ke dalam. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan tathir minal apa? Minat tatoli ilal makruhat, agar kita dijauhkan dari melihat satu hal yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nadhar li ghairillah, dan dijauhkan suci daripada melihat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian binaf'in audhurin, ada orang melihat karena senang, ada lagi melihat karena memang tidak sengaja, gitu kan. Nah, kita minta lindungan itu semua dua-duanya. Kebetulan juga jangan, disengaja juga jangan. Ini yang akan, kalau kata Habib Umar bin Hafidh itu, yang bisa melihat Rasulullah yaqdzatan itu seperti itu. Dia tidak melihat perkara yang haram, tidak melihat perkara yang haram, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Naf'in audhurin, mau dia, wah kalau kita kan girang pas nggak sengaja, alhamdulillah rezeki, begitu kan. Yang kedua yang dosa mah, begitu kan. Nah ini kalau kita enggak, kalau bisa dua-duanya jangan. Nah itulah ketika kita basuh mata. Lalu kemudian kita basuh dua tangan kita agar supaya suci dari mana? Min tanawuli ma yub'iduhu anillah, sekali lagi dari perkara yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita usap kepala kita agar supaya zawalut taraus, hilang rasa besar kepala kita, hilang taraus, hilang besar kepala kita. Jadi kita basuh ini kepala kita agar hilang. Makanya dari sini basuhnya kan begitu, dikebelakangin lagi, dari ke belakang terus ke depan. Nah, jadi begini, megangnya begini. Nah, itu seperti ini, terus diginikan. Agar apa? Agar enggak mudah besar kepala, agar enggak nyari-nyari, digede-gedein. Saking pengen gedenya udang-udang segini dipakai kan gitu ya. Udah kayak ban bemo kan gitu ya. Nah, lalu kemudian wariyasa al mujibah lil kibri, apalagi sampai merasa apa? Rasa-rasa yang sampai melahirkan kesombongan, bangga diri dan segala macam. Makanya kita kalau basuh kepala jangan takut-takut, terutama yang jadi nganten. Ini perempuan yang jadi nganten kadang-kadang nggak sholat. Karena apa? Sayang make upnya. Sayang make upnya. Padahal kawin, nikah, walimah itu sunnah. Kawin itu ibadah, nikah itu ibadah. Terus nggak sholat hanya gara-gara sayang bedak, hanya gara-gara sayang make up, hanya gara-gara macam-macam. Nauzubillah min dzalik. Inilah yang akan menyebabkan satu hal yang menjauhkan kita daripada Allah. Alhamdulillah saya sepanjang banyak kawin semuanya suruh sembayang sama saya. Waktunya sembayang nggak ada cerita, nggak pakai bedak, aku demen sama lu, begitu dah. Besok begitu aja udah busak kayak busak gitu, nggak ada cerita. Mau itu udang apa namanya melati banyak banget, copotin kalau nikah. Tetap kalau waktunya sembayang, waktunya sholat. Kadang-kadang nih penganten, kadang-kadang ya mertua nih emaknya mau tukang ngerias reket banget, kadang-kadang dia yang marah-marah, nggak ada urusan, kita nggak perlu baju nganten, terus gue dibuka semua kan gitu ya, nggak ada cerita. Pokoknya jangan pakai takut-takut, waktunya sholat, waktunya sholat. Ini kebanyakan penganten makanya kadang-kadang kurang barokah, yaitu gara-garanya dia lebih sayang make upnya ketimbang wudhu. Dia lebih sambayang, dia lebih sayang sama tamu-tamunya, yang tamunya juga nggak sembayang gitu loh. Itu akhirnya duitnya juga boleh minjem itu, karena duit judi buat kondangan gitu ya. Nah itu akhirnya dia lebih sayang itu, ngarepin amplop, akhirnya dia nggak sembayang, dua-duanya nggak berkah. Nah, ini pernikahan yang seperti ini yang kita takutin. Jadi walimah, silahkan walimah, tapi tetap sholat. Tidak ada cerita, wah saya sih pak sholat, iya lakinya. Orang perempuannya kadang-kadang ditahan sama juru riasnya, jangan sayang, itu make upnya mahal kan begitu ya. Udah waktunya tidur juga wae nggak kepake tuh riasan, semuanya habis. Iya udah dibusak kan begitu ya. Jadi terus kita basuh kodamen, apa itu? Dua telapak kaki. Agar apa? Agar tathirohuma minal musara'ah ilal mukhalafat, agar kita punya telapak kaki dua-duanya suci daripada apa? Terburu-buru melakukan hal yang mukhalafat.
terburu-buru. Kalau udah masalah yang mukhalafat semangat, ke dangdut semangat, ke rumah janda semangat begitu ya. Ngapel semangat, tapi giliran ngaji males ya kan. Tar dulu mampir, kadang-kadang udah di bawah dulu, apalagi banser masa di bawah semua bukan pada ngaji kan begitu ya. Jadi harusnya naik ngaji, duduk ngaji gitu. Kadang-kadang di belakang kita tanya, tadi lu dengerin apaan? Lupa saya, begitu. Nggak kedenger, orang saya di luar lagi jagain apa? Orang satpamnya ada ini makan gitu ya. Tetap jadi biar mantep, kudu ngaji. Terus kemudian jangan sampai kita musyarakah, semangat. Kenapa? Litiba'il hawa. Ini supaya kaki kita cuci ini telapak kaki kita agar kita bersih, agar kaki kita ini suci, dijauhkan oleh Allah dari semangat untuk mengikuti hawa nafsu. Itu kita minta. Hikmahnya seperti itu. Setiap hari dari masih kecil kita udah wudhu, tapi baru ngeh sekarang, maka tidak lambat tetap kita dianggap orang-orang yang beruntung. Walaupun sekarang usianya Haji Andi udah 60 tahun, usianya Haji Hasan udah hampir 55 gitu ya, itu tetap tidak ada terlambat. Mumpung masih hidup, malam yughorgir, mumpung belum modar, kita semuanya amalkan tuh niat yang mantap insyaallah. Lalu kemudian wahula quyudal ajzi, dan kita basuh itu telapak kaki kita agar apa? Agar terbuka belenggu yang mengikat telapak kaki kita dari apa? Dari semangat yang membara untuk mencari keredoan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dibelenggu kaki kita ini. Tidak mudah, tidak gampang, rasanya berat kaki kita untuk melangkah ke hal-hal yang baik, ke rahmat Allah, kepada keredoan Allah diberatin, tapi giliran yang hal yang nggak baik disemangatin. Makanya wudunya itu ditabokin tuh kaki, tabokin. Lu jangan kemaksiat mulu apa begitu, biar bagus kaki kita ajak ngomong gitu loh. Lu besok kalau gue mau nonton ke Padug ya begitu gitu kan, biar kalau lu mau ke rumah janda ke Padug gue ya begitu, jadi enak. Jadi kaki bantuin gitu, kaki bantuin kita biar kita nggak maksiat gitu. Ngapa pas kita mau masuk ke rumah janda ngecet pintunya, kan nggak jadi tuh pacaran gitu ya, mudah-mudahan kan gitu ya. Lalu kemudian apa, banyak niat-niat yang perlu kita perdalam lagi di dalam masalah wudhu. Di situ hikmahnya banyak, dan wudhu itu nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, bekasnya itu adalah merupakan satu ciri umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ghurran muhajjalin. Beliau Rasul pernah bersabda itu bahwa nanti umatnya itu akan dibangkitkan dari alam kubur dengan wajah yang bercahaya dan kaki tangan yang bercahaya, min asaril wudu. Ketika kita mendengar hadis ini, seharusnya jangan kita lihat nanti itu kan kalau udah mati kan begitu, masuk kuburan dulu dibangkitin lama, masih tenang aja, nggak bisa begitu. Dari sekarang ini udah bisa kita rasakan, ghurran muhajjalinnya sebetulnya sudah bisa kita rasakan. Terangnya tangan kita, terangnya kaki kita, terangnya wajah kita itu sudah bisa kita rasakan. Wajah berarti kita nggak cari kedudukan, nggak asem, muka nggak irit, senyum sama orang gampang, baik sama orang, mulut nggak medes, nggak nyakitin, banyak. Sampai kaki kita ini kita doakan supaya kita baca wudu basuh kaki, ya kaki kita nggak bersegera untuk ke tempat yang maksiat. Itu sebetulnya sudah merupakan muhajjalin. Sebetulnya di alam dunia sudah ghurran muhajjalin, kalau memang betul-betul dihayati, dipelajari dan direnungin. Jadi jangan orang ini kebanyakan gitu, tentang akhirat mulu, kan kita masih hidup, yang dunia dong, kan begitu orang kan banyak begitu tuh. Ini sampaikan, jadi ketika dunia, wudu ada efeknya untuk dunia, kuat membentuk jati diri kita pribadi-pribadi yang bagus. Lalu dosa itu akan membentuk pribadi kita yang buruk, kehidupan kita yang rusak, sampai kepada ke cucu-cucu kita, ke anak keturunan kita. Yang bikin kata kita sial itu bukan siapa-siapa, karena salah kita, dosa kita,
yang tidak mudah kita sadari dan tidak gampang kadang-kadang kita akui. Kadang-kadang berat mulut kita untuk mengakui bahwa kita bersalah, bahwa kita berdosa. Akhirnya ketika kita berusaha untuk nutupin salah kita di mata orang lain, berusaha untuk nutupin aib kita dari orang lain, Allah Subhanahu wa taala buka melalui anak kita. Allah Subhanahu wa taala buka melalui rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala buka aib kita melalui rumah tangga kita dan segala macam. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan semuanya kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemampuan, taufik dan hidayah untuk bisa selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota badan kita, lahir batin kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan tangan kita ini bisa menyentuh tangannya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah ini bisa layak bertatap kepada wajahnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mata ini juga bisa diperkenankan untuk bisa menatap indahnya mata Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan anak keturunan kita semua, mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kuat kecintaannya kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun pasangan kita semuanya, mudah-mudahan semuanya keluarga kita dibawa menuju cinta dan kerinduan yang begitu kuat kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, yang pada akhirnya mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.